ruku, sujud, dan bacaan di dalamnya, maka berkatalah sholat itu kepadanya, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku. Lalu dibawa ke langit, lalu menjadi gelap. Kemudian pintu-pintu langit dikunci, lalu dilipat sebagaimana baju yang sudah rusak yang dilipat. Lalu wajah orang yang tidak menyempurnakan sholat dipukulinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nauzubillah min dzalik. Berarti hadis yang pertama ini menjelaskan tentang pentingnya menyempurnakan wudu. Banyak orang yang menyia-nyiakan wudu. Kenapa? Karena dia tidak bisa melengkapi syarat dan rukunnya. Sampai sekarang ibu-ibu, orang ambil wudu disangkanya kumur-kumur itu rukun. Disangkanya basuh tangan gini-gini sambil kumur itu termasuk rukun. Itu tak dikerjakan tak masalah. Bahkan orang tua yang mengajarin anak, dia bilang wajib. Yang wajib itu dimulai dari niat. Niat itu dalam hati. Kapan niat yang dalam hati itu? Ketika membasuh muka. Jadi kalau di awal sebelum niat itu tak kumur-kumur, tidak basuh tangan, tidak insikok, menghirup air, tidak masalah, karena itu sunnah. Cuma lebih bagus karena menghindari takut masih ada sisa makanan. Sikat gigi lo perlu. Kalau dari Nabi itu kan siwak. Jadi sempurnanya wudu ini juga termasuk al-kafarat, kata Nabi di hadis lain. Fa'ammal kafarat, salah satu yang bisa menghapus dosa setiap hari, isbaghul wudu fid darurat, menyempurnakan wudu di waktu darurat. Waktu darurat gimana? Mau ibu dikejar waktu, mau karena ada acara, atau karena hujan, atau karena dingin, tidak ada alasan untuk menyepelekan wudu. Apa saja yang sepelekan? Membasuh muka harus betul-betul dari mulai ini paku ya, dari sini ke sini. Sering saya sampaikan, dari mulai pertumbuhan rambut sampai ke dagu. Yang pakai kutek bersihkan dulu. Kalau inai, kalau inai itu masih masuk. Yang laki-laki mungkin lagi ngecat rumah, lagi ngaduk semen, itu kan sisa. Pastikan anggota wudu tidak ada sesuatu yang menghalangi sailanul ma', mengalirnya air. Anggota wudu mana? Kaki sampai ke mata kaki. Mata kaki itu mana, Bu? Tumit. Apa? Tulang tumit itu mata kaki. Mata kaki gimana sih? Ya. Kalau tangan sampai di mana, Bu? Ke siku. Berarti sikunya harus sampai. Gak ada alasan ibu, baju saya ketat Pak Ustadz, baju saya tak bisa kena air, mahal 5 juta Pak Ustadz. Suruh siapa ibu pakai baju yang ketat, tak bisa ditarik. Takut koyak sikit susah Pak Ustadz carinya. Ini kalau dijahit hilang estetiknya misalnya. Ada yang nanya, Pak Ustadz gimana kami jalan-jalan tapi tangan tak bisa dibuka, apakah diusap? Itu ada peraturannya. Bukan karena darurat suruh siapa ibu pakai ketat. Jadi ibu caranya gimana? Ya harus masuk ke kamar mandi yang tak bisa dilihat sama orang, buka semua. Jadi nggak ada cerita karena baju. Syariat Islam bukan mengikuti model baju ibu, itu maksudnya. Jadi kita harus ngikutin syariat. Kemudian membasuh kepala. Membasuh kepala itu bahasanya basuh kepala, bukan rambut. Cuma Imam Syafi'i kurang lebih rambutnya 3 helai. Tak usah banyak-banyak. Kalau Imam Maliki semua dari sini sampai ke belakang. Jadi kata Nabi, menyempurnakan wudu itu termasuk menghapus dosa. Mau dalam keadaan apapun ibu tidak boleh menyepelekan membasuh wudu. Basuh kaki juga pastikan airnya masuk ke sela-sela jari kaki.
Biasa kan anak-anak kalau basuh kaki kan tendang-tendang. Nah, itu ajarkan, apalagi yang sudah sunat, apalagi yang sudah balik SMP, umur 13 tahun, anak laki-laki terutama. Kalau perempuan kan dari 9 tahun sudah diajarkan seperti itu. Jangan basuh kakinya hanya nendang-nendang air di keran. Ada kan seperti itu kan Bu? Nah, itu kadang tak masuk. Kalau wudhu tidak sempurna, maka sholat tidak sempurna. Maka di sini disebutkan hadisnya, kalau sampai wudhu tak sempurna, kemudian sholat tak sempurna juga, ruku tak sempurna, sujud pun juga tak sempurna, maka nanti sholat itu akan menuntut kita di akhirat. Bahasanya di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza lam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fihima dayya'akallahu kama dayya'tani thumma su'ida biha ila as-sama'i wa 'alayha dhulmatun fa uliqat dunaha abwabus sama'i thumma tulaffu kama yulaffu thawbul khalaqa fayudrabu biha wajhu sahibiha. Nanti sholat itu kalau kita tidak sempurna wudhu, otomatis sholat wudhu tidak sempurna, sholat juga tak sempurna. Kalau sudah sholat tak sempurna, itu akan mengakibatkan ke yang lain. Tapi nanti dijabarkan lagi sujud yang tak sempurna bagaimana, ruku yang tak sempurna bagaimana. Karena ada syarat sujud, ada sunnah sujud. Kalau dalam sujud, Ibu kan hadis selanjutnya itu disebutkan oleh Imam Darqutni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya Bu, as-sujudu 'alal jabhati wal kaffain. Jabhati wal kaffain wal rukbatain wal qadamain man lam yumakkin syai'an minhu minal ardi ahraqahu Allahu binnar. Anggota sujud itu yang pertama yang harus dibuka dahi. Jadi kan ada 7. Dahi, telapak tangan 2 berarti 3. Kemudian lutut 2, 5. Terus mata kaki, bukan mata kaki. Ujung kaki, mata terus dari tadi Pak Ustaz. Ujung kaki harus menghadap ke kiblat. Berarti harus ditekuk. Ketika sujud harus ditekuk. Kan ininya, ini kaki ya misalkan. Ininya yang harus menghadap kiblat. Kalau ibu tak bisa ditekuk, gini kakinya. Kan ada yang tak bisa ditekuk. Misalkan begini, berarti usahakan jari kaki menghadap ke kiblat. Jadi ada berapa anggota sujud? 7. Itulah kenapa pakai mukena jangan begini, atau pakai peci begini. Ada orang sholat pakai begini. Jangan bisa. Itu namanya kita sujud bukan dahi. Kita sujud bukan ke sejadah, tapi sujud ke mukena. Ibu juga bukan gini. Ini tak enak Pak Ustaz, ada jerawat. Hanya demi jerawat ditutupin mukena. Itu sujudnya tak sah. Bahasanya sujud tidak memenuhi syarat menurut Imam Syafi'i. Maka kalau sujud tidak sah, sholat tak sah. Maka pakai mukenahnya pun juga begini. Makanya beda. Kalau saya sholat pasti begini. Nah, kalau pas lagi kajian agak gini biar agak jenong sedikit. Kalau gini kan jenong kali botak Pak Ustaz. Nah, paham Bu ya? Dahi. Jadi dahi tidak boleh sujud ke kain, ke barang, ke baju yang nempel ke badan kita. Tidak boleh. Seperti contoh laki-laki pakai sorban. Rupanya ketika sujud sorbannya kena, itu tidak sah sujudnya. Tidak boleh sujud ke sesuatu, ke benda yang nempel ke badan kita atau bergerak dengan gerakan kita. Jadi mukena itu kan nempel ke badan kita. Maka kita kalau sujud mukenahnya menutupin dahi, maka ibu bukan sujud ke tempat sujud, tapi ibu sujud ke mukena. Sampai sini paham? Jadi perhatikan, kasih tahu sama anak-anak yang cewek, anak ibu yang gadis, pakai mukena agak gini, nah, jangan gini ke depan. Termasuk laki-laki rambutnya panjang, tidak digini. Itulah kenapa pakai peci itu. Kalau dari Nabi tidak ada istilah pakai peci. Cuma kan tidak semua orang di Indonesia pakai turban.
Kalau pakai turban nanti suruh ngisi kajian subuh nanti, Ustaz. Tak usah pakai turban, tak usah pakai surban di Indonesia, pakai jubah aja Ustaz. Kalau di Arab, tukang kebersihan, bengkel pakai jubah. Ininya diginiin turbannya. Ya, jadi kalau dari Nabi bukan peci, tapi pakai turban, jadi ditutup agar rambut yang panjang itu tidak menutupi dahi. Yang kedua, tangan. Makanya kalau pakai mukena tidak boleh pakai kaos tangan. Maka mukena ibu begini kan modelnya kan. Nah, kalau memang ada mukena tidak begini tidak masalah. Karena menurut Imam Nawawi di beberapa kitab beliau menyampaikan ini juga sama dengan ini telapak tangan. Jadi kalau ada mukena yang tidak begini, ini tidak tutup tidak masalah. Ibu bisa lihat di Mekah Madinah. Bukan pakai mukena. Mukena itu budaya Indonesia. Kalau ke Jepang nggak ada mukena, yang ada kimono. Jadi dalam syarat sahnya sholat bukan mukena, tapi menutup aurat. Jadi terserah ibu mau pakai apa, yang penting menutup aurat. Apa yang ditutup? Seluruh badan perempuan kecuali muka dan telapak tangan, termasuk kaki harus tutup. Jadi yang kedua sama yang ketiga itu telapak tangan 1 dan 2. Lalu kemudian lutut keduanya harus menyentuh ke bumi, harus menyentuh ke tempat sholat. Jadi kalau ada orang sholat kayak mana? Kalau lututnya diangkat, bisa membayangi nggak ibu? Saya harus praktekkan. Sujud tapi lututnya nggak nyentuh ke tempat sholat, gimana? Iya, 5 jam lagi jadi kepompong ya. Jadi lutut itu harus sampai ke tanah, bukan terbang. Kemudian kakinya ketika sujud menekuk ininya. Jadi kalau tak bisa begini, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah tak bisa sama sekali tidak masalah, jangan dipaksa. Intinya kalau sujud kaki membengkokkan. Ingat, ini syarat sah sujud ya, 7 anggota dari Imam Syafi'i. Tapi kalau menyempurnakan sujud itu beda lagi bu. Contoh, kalau perempuan sujudnya tangannya begini, bukan begini. Kalau laki-laki begini, tangan 2 ketika sujud lurus dengan bahu kanan. Itu yang benar. Siku tidak boleh jatuh ke tanah. Nah, jadi ibu-ibu gini, maksud saya tadi begini, renggangnya bukan begini, tapi begini kalau perempuan. Tapi ini tetap naik, bukan nyentuh ke tanah. Jadi yang tak boleh sujud itu, contoh yang pertama adalah seperti matu ayam. Yang pertama matu ayam gimana Pak Ustadz? Berapa menit matu ayam? Sujud kayak stempel aja. Jadi harus tumanina. Kemudian yang kedua, siku harus diangkat. Jadi bukan begini. Bisa kan? Banyak yang orang sujud itu tidak membatalkan sujud, tapi itu tidak sempurna. Kita kan maunya sholat bertahun-tahun, maunya yang spesial, maunya yang premium, maunya yang bukan mau yang vintage, tapi yang mau premium. Tapi ini diangkat sikunya. Apalagi yang tidak boleh diturunkan? Perut tidak boleh ketika sujud perutnya nempel ke tanah. Besar Pak Ustadz, kempesnya. Kalau memang besar sudah jatuh ya nggak boleh disalahin juga. Yang ketawa anak punya perut gede. Nah, saya juga perut gede. Cuma kalau sujud jangan perutnya menyentuh tanah atau tempat sholat. Kalau siku juga menyentuh tanah, perut juga menyentuh tempat sholat, itu namanya bukan sujud. Mau tidur, mau tidur semua begini. Paham Bu ya? Makanya dari saking pentingnya dalam sholat ini, Rasulullah menyampaikan seperti itu. Dimulai dari wudhu. Wudhu harus betul. Kalau memang ibu mau koreksi aja satu gantian dengan yang lain. Benar gak wudhu selama ini? Jangan kita meninggalkan dunia ini, ternyata sholat kita tak terima hanya karena wudhunya tak sempurna.
Kalau basuh telinga itu kan sunnah. Jadi yang wajib itu niat dalam hati ketika basuh muka. Jadi ketika basuh muka dalam hati, saya niat berwudu karena menghilangkan hadas kecil. Kalau yang bahasa Arab itu yang diucapkan Pak Ustadz sebelum, itu sunnah, tak dibaca tak masalah. Kalau Imam Syafi'i sunnah, kalau Imam Hambali tak perlu. Karena mahallun niat fil qalbi, tempat niat di hati, itu dalam ibadah. Bukan dalam muamalah. Kalau muamalah ibu sama suami tak boleh dalam hati. Mama nggak ke pasar, aku udah niat dari kemarin. Iya niat di hati kata Pak Ustaz. Niat di hati itu ibadah. Jangan ibu gara-gara kok nggak berangkat Pak, aku masih belum niat aku dalam hati. Padahal mau ke pasar. Jadi kalau ke pasar nggak perlu pakai niat dalam hati. Atau diucapkan, ya Allah saya mau ke pasar, mau beli ini fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat, nggak perlu. Kemudian di sini ruku ibu bagaimana? Seperti angka 7. Seandainya ketika ibu ruku ditaruh gelas yang isi air penuh, tidak jatuh. Gimana ceritanya? Jadi itu kata ulama, kalau mau tahu rukunya sempurna, ibu pas ruku ambil air, jangan terlalu penuh. Taruh airnya di atas punggung atau belakang ini. Kalau nggak jatuh, berarti itu yang benar rukunya. Jadi seperti angka 7. Jangan terlalu mendongak. Kata ulama itu, kata Nabi SAW, ketika ruku jangan seperti kuda jantan nengok kuda betina. Kuda jantan nengok, Rasulullah mengupamakan kepada hewan saja. Atau seperti kambing lagi makan rumput. Gimana coba? Kepalanya nunduk kali, tidak tegak. Jadi harus begini ya. Angka 7. Itu yang benar. Jadi kalau terlalu ke bawah, maka tangan di atas di bawah lutut tidak boleh. Dan itu tidak membatalkan karena ini sunnah saja. Jadi ketika ruku Pak Ustadz itu bagaimana? Tangan ke lutut, bukan di atas lutut, bukan di bawah lutut. Tangan ini pegang ke lutut, bukan pegang paha, bukan pegang. Ada orang ruku ini udah sambil sikit aja, sambil sejengkal aja kepala dengan tangan. Dingin sedikit dia jatuh dia. Apalagi orang yang kena apa tuh Bu? Biasa saya pun kalau naik tensi itu duduk jongkok tiba-tiba bangun keluar bintang-bintang kayak film kartun itu. Apa tuh namanya Bu? Bocil siapa namanya? Iya. Saya kaget baru kemarin tensi saya itu 189 per 110. Saya bilang sama dokter itu gitu, saya nggak pusing. Memang tensi itu nggak harus pusing Pak, kata saya. Dari kecil memang saya tensi, penyakit saya nggak hilang-hilang. Jadi mau sakit apapun tensi pasti naik. Mau sakit demam, dari umur SMP kelas 1, umur 12-13 tahun saya sudah 140. Jadi dulu saya pernah jatuh di pondok. Tapi Allah mungkin masih belum waktunya meninggal. Masih ketemu sama ibu. Mudah-mudahan sehat semuanya Bu ya. Baik. Kemudian sujud itu kata Nabi aqrabu ma yakunu bil abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa'khirud du'a. Posisi yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Kenapa sujud termasuk posisi yang sangat dicintai Allah? Karena itu bentuk manusianya merendahkan diri di hadapan Allah. Pantat lebih tinggi daripada otak. Coba ibu sujud, lebih tinggi pantat daripada otak. Lebih tinggi mana? Kepala atau pantat? Ya, kalau tak percaya ibu foto. Bang, fotokan bang. Ini betul nggak pantat lebih tinggi? Itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jadi semua orang yang sombong dengan jabatannya, yang kaya dengan duitnya, ternyata ketika sujud keramik, sejadah, plesteran yang kita injak, ternyata kita sujud dengan muka kita yang setiap hari dirawat sama kita. Iya kan? Kalau ibu-ibu ini kan ini anggota paling vital, yang paling banyak dirawat
mulai dari MS Glow, Bening, Navagrim, RH. Ini. Tapi ketika sujud, di mana letaknya itu? Mencium keramik yang diinjak-injak sama kita. Itulah kata Nabi, fa'aksirud doa, perbanyaklah doa. Gimana doanya Pak Ustaz? Di akhir, setelah membaca Subhanallah ala wa bihamdihi, Subhanallah ala wa bihamdihi, Subhanallah ala wa bihamdihi, silahkan ibu apa doanya. Kalau sholat sendirian, kalau sholat bermakmum, berjemaah jangan. Nanti ibu ketinggalan rukun, batal juga sholatnya. Habis itu komplain, Ustaz, tolonglah jangan cepet-cepet sujud, saya masih doa. Nah, itu ibu yang salah, nggak boleh. Karena kalau yang dimaksud perbanyak doa itu sholat sendirian di rumah, sholat tahajud, sholat duha. Apa doanya Pak Ustaz? Terserah. Kalau pakai bahasa Arab, maka pakai lisan. Kalau tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa manusia, dalam hati saja. Yang penting jangan terlalu detail doanya, biar nggak lama-lama. Pengen misalkan punya tanah, mau dijual nggak laku-laku, dibahasakan dalam hatinya, ya Allah, tanah yang di belakang pom bensin tak laku-laku ya Allah. Sudah pakai iklan ke sana ke sini ya Allah. Ada lagi ya Allah yang di belakang ruko, ada 10 meter, ada 100 meter. Tolong ya Allah. Tapi tolong jangan langsung, orang yang beli jangan pakai DP, langsung aja lunas ya Allah. Terlalu detail doanya. Jadi ibu, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa sujud, maka sempatkanlah untuk doa di sujud ketika sholat sunat. Itulah Allah kabulkan. Jadi jangan dikira Bu, doa itu yang diijabah harus di depan Ka'bah, tidak. Doa itu harus di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, harus ada di Raudah, tidak. Bagi orang yang tak bisa bolak-balik atau tak sempat karena nggak punya kemampuan untuk datang ke Mekah, di rumah pun bisa. Karena Allah yang kita sembah di Mekah sama juga Allah yang kita sembah di Masjid Al-Mu'min. Gak mesti harus juga di masjid. Ibu kalau bisa rumahnya ditempatin sholat, apalagi ibu-ibu. Jadi jangan berpikiran sholat itu harus ke masjid, ngaji Quran itu harus ke masjid, tidak. Biar rumah kita menjadi rumah baiti jannati. Itu tahu semua. Rumahku adalah surga, karena disolatin, dibuat ngaji, dibuat menerima tamu, majelis taklim. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya, ancaman lewat di muka orang yang menjalankan sholat. Nah ini penting. Ancaman orang yang lewat di depan orang yang sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtazu baina yadayhi falyadfa fi mahrihi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Tengok, Rasulullah pun mengatakan orang yang suka lewat depan orang sholat tuh dia sama halnya dengan setan. Wadhaha aidan fala yada ahadan yamur baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'hul qarin. Jadi Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian kemudian melaksanakan sholat menghadap ke sesuatu, maka dapat menutupinya. Namanya sutroh ya Bu ya. Biasanya kalau ibu tengok di Mekah, di musola-musola tempat ziarah, ibu biasanya ke Masjid Kuba, itu kan ada orang sholat dekat saf pertama itu dia bawa macam apa Bu? Segini kayu triplek. Itu namanya sutro. Jadi kita sholat ditaruh sutro di situ. Itu menandakan orang biar tidak lewat di depannya. Jadi itu sunnah. Jadi kalau ibu memang mau ikut sunnah seperti itu, sholat di masjid lebar seperti Masjid Agung misalkan, ibu sholat sunnah, kan banyak orang lalu lalang. Ibu taruh aja tas, minimal ada sutro. Sutro itu penghalang, taruh tasnya di situ. Atau apalah benda, sehingga orang itu paham tidak boleh lewat di depannya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di hadis lain, saya bacakan, lau ya'lamul marru baina yaday salat lakana mada alaihi ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra. Kata Nabi, seandainya orang tahu dosa dari orang yang melewati di depan orang sholat, maka dia lebih baik berdiri ayyakifa arba'ina sanatan. Dia berdiri 40 tahun menunggu orang itu selesai sholat.
Paham nggak? Saya jelaskan lagi. Seandainya orang kalau sudah tahu dosanya lewat depan orang sholat, mestinya dia harus lebih baik dia berdiri 40 tahun ketimbang dia lewat depan orang sholat hanya beberapa menit. Itulah kenapa disunnahkan kita harus menghalangi. Bahkan bahasanya di sini fal yuqatil, kalau bisa perangi. Jadi halang betul. Jadi orang sholat bu langsung begini. Kalau dia maksa begini, kalau maksa begini, artinya kita tidak membatalkan sholat kita. Jadi kalau ada orang lewat depan orang sholat itu kan haram, maka kita yang sholat boleh menghalangi. Cuma masalahnya dulu saya pernah sholat, ada orang lewat, Allahu Akbar, maksa lewat, saya begini, salaman pula, saya Waalaikumsalam Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi dalam sholat saya marah nggak jadi, ibu ketawa, batal sholat saya. Jadi saya mikir kayaknya nggak cukup kalau begini, harus begini. Jadi saya yang begini, disalahin. Iya Pak Ustaz sehat gitu. La ilaha illallah. Itu masalahnya. Itu kejadian dulu. Makanya ibu pernah lewatkan. Jadi meskipun anak-anak tetap dihalau, tapi kalau anak-anak jangan kasar-kasar. Ini kadang ada orang sholat bu, ketika ada lewat di depannya, dia bukan menghalang, langsung ditumpukin, copot giginya, ditangkap. Jadi di sini bahasanya bu, makanya di depan ini dikatakan fal yuqatilhu fa innahu ma'al qarin. Memeranginya, tolak dengan keras. Jadi bukan menganiaya. Nah, ini pentingnya, ini kan ilmu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, orang seandainya tahu dosanya lewat di depan orang sholat, dia memilih lebih baik berdiri 40 tahun di situ. Jadi ini kiasan bu, bahwa orang yang melewati orang yang sholat sama halnya dia dosa selama 40 tahun. Coba bayangkan. Baik. Qala Allah Ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah." Sekarang kita lanjut ke tentang keutamaan azan. Nah, ini pentingnya. Banyak masih di masyarakat azan ini banyak yang belum paham. Dikira azan hanya memanggil sholat. Dalam kitab Madhab Syafi'i, azan itu digunakan yang pertama karena ada musibah angin puting beliung. Itu disunahkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Ada kebakaran, ada banjir bandang, sunnah azan. Selama ini ibu tahu azan itu, kalau dalam ilmu asalnya disyariatkannya azan yang pertama memanggil orang untuk datang ke masjid. Yang pertama azan dikumandangkan menunjukkan masuknya waktu sholat. Yang kedua memanggil orang untuk datang ke masjid. Itu saja hukum asalnya. Tapi berdasarkan beberapa pendapat ulama termasuk Imam Syafi'i, bahwa azan itu di kalangan umat Islam tidak hanya untuk orang memanggil azan atau menjelaskan waktu sholat. Tapi yang pertama ada musibah angin puting beliung, ada kebakaran, kemudian juga ada kerasukan setan. Orang kalau kerasukan setan itu diadzankan. Kalau adzan bayi lahir itu sunnah, memang Nabi mengadzankan. Adzan Rasulullah SAW, Rasulullah mengadzankan Sayyidina Hasan, diadzankan di kuping kanan, kemudian iqamah di kuping kiri. Lalu kemudian kenapa di kuburan jenazah mau dimasukkan ke liang lahat ada yang masih adzan? Itu pendapat ulama. Yang pertama, kenapa mesti diadzankan jenazah yang dimasukkan ke kubur? Pertama, karena awalnya ketika lahir ke dunia diadzankan, lalu kemudian kita kembali kepada Allah diadzankan. Yang kedua, alasannya kenapa orang meninggal dimasukkan ke kubur diadzankan? Karena ulama-ulama dahulu melihat ketika ada orang meninggal, keluarganya heboh, keluarganya seperti kena angin puting beliung.
Ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang seorang istrinya dari saking cintanya sama Bang, aku tak mau ditinggalkan engkau Bang, aku ikut Bang. Zaman dahulu orang Yahudi ini sampai mencakar-cakar mukanya, mencabik-cabik bajunya. Kalau sekarang udah beda, Ustaz. Udah berubah kan Bu? Ada suami kalau meninggal istrinya sekarang sampai nyakar-nyakar, nggak ada kan? Slow deh. Ada yang live, ada pernah nengok di TikTok. Suaminya meninggal live, minta gift. Pernah nengok? Dari saking hebatnya zaman sekarang ini, zaman AI. Kalau zaman dulu ada, makanya itu haram bersedih. Kita tidak boleh bersedih terlalu larut. Itulah kenapa diajarkan untuk meredam musibah. Mungkin keluarganya ada yang galau, ada yang ngamuk segala macam karena kematiannya. Apalagi kematiannya tak wajar, misalkan dibunuh orang, diracun oleh orang, didolimi orang. Apalagi yang bunuh diri. Kemarin kan ada di jembatan apa namanya, Cangan ya, yang bunuh diri itu kan. Laki-laki itu perempuan yang bunuh diri. Nah, dunia sudah berubah. Semakin di sini laki-laki yang banyak. Di Batu Ampar itu di mana? Gantung diri. Laki-laki itu perempuan. Semakin di sini laki-laki tertekan. Dulu kan perempuan yang bunuh diri, sekarang kok laki-laki di jembatan Brela. Saya mikir agak lama mikir. Ternyata semakin lama perempuan semakin di depan, menguasai. Iya, yang stres ternyata laki-laki itu. Kan masih muda tuh yang di jembatan. Ya kan masih muda karena nggak setuju ya. Nggak ada pembenaran normalisasi bunuh diri itu benar salah semua. Karena bunuh diri itu menyakiti diri kita sendiri. Wala talmizu anfusakum. Janganlah engkau menghina, janganlah engkau fala tadlimu anfusakum, jangan engkau mendolimi diri kamu sendiri. Nggak ada. Menyakiti diri sendiri termasuk bunuh diri tidak dibenarkan dalam agama, apapun syariatnya, apapun caranya, apapun alasannya. Jadi adzan sudah paham Bu ya, maka Rasulullah menyampaikan bahwa ma ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi orang keutamaan adzan itu Bu, yang pertama diampuni dosanya sepanjang suaranya. Jadi semakin panjang suaranya, maka semakin panjang waktu dia diampuni oleh Allah. Makanya beruntung kalau ada saudara kita atau anak yang sering adzan. Jadi adzan itu memiliki bukan hanya sekedar dia melaksanakan kewajiban. Tukang adzan itu banyak dosa diampuni. Kenapa dia bisa diampuni sepanjang suaranya? Karena berapa banyak orang yang mendengarkan dan menjawab adzan itu. Itulah bukti kenapa diampuni dosanya. Orang-orang yang mendengarkan suara dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, dijawab orang yang mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ucapan orang-orang itu yang akan menghapus dosa dia. Itu yang pertama. Jadi makanya ibu meskipun tidak memanjangkan suara adzan, kalau sholat sendirian itu, sholat bersama saudara biasanya kan jamaah qashar, itu kan disunahkan adzan dan iqamah. Kalau tak bisa adzan iqamah. Yang penting perempuan bukan teriak-teriak. Ini kan sunnah adzan kepada laki-laki. Kemudian yang kedua, kalau ada adzan dikumandangkan, setan pada lari semua. Itu hadis Nabi. Cuma kita tak nampak setan itu benar ada. Makanya tadi disampaikan, orang yang kerasukan dengan setan itu bisa diadzankan. Ada orang yang kesurupan, kerasukan, itu dulu di sekolah ada yang mengadzankan. Ada juga tradisi orang Indonesia mengadzankan orang berangkat haji, berangkat umroh. Apa alasannya? Diadzankan dulu karena banyak orang naik kapal yang perjalanannya bukan 9 jam, tapi sebulan bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 3 bulan. Berharap yang mengadzankan itu kalau
terjadi apa-apa dan dia meninggal, berarti dia sudah pernah diadzankan. Jadi kalau ibu nengok keluarga kita, suami pun tak bangun-bangun, adzankan. Hayya 'alas shalah. Kenapa Mama? Aku kira kau kerasukan, Bang. Soalnya dibangun tadi tak bangun-bangun. Ayat kursi sudah. Jadi pakai toa ya. Hayya 'alas shalah. Jangan durhaka ibu sama suami. Kemudian pahala seperti pahala sholat. Orang yang adzan memiliki pahala seperti pahala sholat. Dan kemudian yang terakhir, adzan itu kata Rasulullah SAW, idza adzana fi qaryatin amanahallahu azza wa jalla min adabihi dzalikal yaum. Apabila ada seorang beradzan di satu tempat, maka Allah akan mengamankan tempat daerah itu dari sisaan pada hari itu. Jadi kalau ada adzan di Al-Muhlisin, insya Allah semua komplek perumahan Al-Muhlisin ini selamat dari gangguan, termasuk setan, gangguan apapun. Nah, makanya harus dikumandangkan adzan terus di masjid, jangan sampai tidak diperdengarkan. Tapi kadang ada yang usil, ada yang risik, adzan kok sampai 5 kali. Padahal dulu adzan itu kan dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal ketika menaklukkan kota Mekah. Sayyidina Bilal pertama kali adzan naik ke Ka'bah, ke atas. Suaranya bagus, lantang. Ketika Rasulullah meninggal di Madinah, Bilal sudah tak sanggup lagi. Setelah ditanya, Bilal, kenapa kau enggak mau adzan lagi ketika Rasulullah wafat? Aku tak sanggup adzan, mataku akan mengalir dan aku tidak bisa meneruskan adzan. Kenapa? Karena dalam adzan ada nama beliau, ada nama Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Bilal setelah meninggal Rasulullah, beliau pindah, tidak mau tinggal di Madinah. Karena ketika dia adzan setiap subuh, sebelum melaksanakan sholat dia pasti ketok pintunya. Ini kan mimbar Nabi, ini mimbar Nabi, kan rumah Rasulullah di situ. Jadi setiap selesai adzan mau berjamaah Rasulullah itu kan nggak keluar kadang. Rasulullah sholatnya di situ karena memang rumah Rasulullah kan masjid juga, menyatu dengan masjid. Maka diketok, ya Rasulullah, ya Rasulullah, berjemaah sudah rampung semua. Itulah kenapa ada yang mengatakan ulama kalau sholat subuh itu harus diakhirkan, jangan cepat-cepat langsung sholat karena masih banyak mungkin orang yang tidur. Jadi Rasulullah itu sampai kumpul semua, mungkin suruh kurang lebih 15 menit lagi keluar Rasulullah. Nah Rasulullah, Sayyidina Bilal itu tidak sanggup setiap subuh, dia pengen mengetuk. Jadi pernah sekali selesai wafat Rasulullah, Sayyidina Bilal itu merasa mau mengetuk pintunya, membangunkan Rasulullah. Sama sahabat yang lain, wahai Bilal, Rasulullah sudah meninggal. Nangis. Akhirnya beliau tidak sanggup tinggal di Madinah karena tidak mau menengok pintu Rasulullah yang akan diketuk. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan semuanya kita bisa. Ibu kan yang sampai Ar-Raudhah tahu kan? Ini mimbar di sini rumah Rasulullah. Nah, rumah Rasulullah kan makamnya. Jadi Rasulullah dikuburin di makam dan Rasulullah dikuburi di kamar. Jadi kata Rasulullah, siapa yang adzan di daerah itu maka daerah itu aman dari semua gangguan jin, setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, idza kunta fi ghanamika aw ba'adinika fa'adzanatil shalah farfa' sautaka bil adzan fa innahu la yasma'u sautal mu'adzini insun wala jinnun illa syahida lahu yaumal qiyamah. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini datang dari Malik bin Sa'sa'ah. Apa kata Rasulullah? Jika kamu berada di kambingmu waktu mengembala, seandainya kamu sedang mengembala kambing, kata Rasulullah, atau kamu berada di pedesaan dan mungkin kamu saat itu ada di tengah-tengah masyarakat, mungkin lagi berkunjung silaturahmi di pelosok, kemudian kamu berazan untuk menjalankan sholat, maka dikeraskanlah suaranya. Dimanapun kamu berada, sudah masuk sholat, sunnah adzan di situ. Jadi nggak mesti harus kamu ke masjid, apalagi di situ jauh dari musola, adzan saja di situ, kata Rasulullah. Mau sedang menggembala kambing atau sedang berkunjung ke kota mana, cuma kalau tidak lumrah nanti dikira stres. Apa orang adzan di lapangan? Padahal itu sunnah Rasulullah.
Nanti dikira separuh kita pula akal kita. Sesungguhnya manusia dan jin yang mendengar suara adzan akan menjadi saksi baginya kelak di hari kiamat. Orang yang adzan di lapangan karena dia sudah masuk waktunya sholat, nanti jin dan setan, jin dan makhluk-makhluk yang lain nanti menjadi saksi bahwa dia pernah melaksanakan adzan. Apa salah satunya? Diampuni dosanya sepanjang suaranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Ini tentang wajibnya menjawab adzan. Kata Rasulullah, ketika engkau mendengar suara adzan, maka kamu ucapkan, menjawab sesuai dengan yang diucapkan. Jadi sebenarnya kalau dari awal Bu, sunnah menjawab adzan itu sesuai dengan kalimat adzan. Jadi kalau dengar Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar. Kalau dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Cuma ada perbedaan ketika as-salatu khairum minan naum. Kalau di Mekah Madinah itu as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau di Batam agak panjang, as-salatu khairum minan naum. Pernah dengar? Naum itu kan tidur. Kenapa agak panjang bacanya Pak Ustaz? Memang lebih banyak tidur kalau orang Indonesia. Kalau di Mekah Madinah kan nggak ada tidur. Ibu tengoklah mana ada tidur. Karena menurut warga orang netizen Mekah Madinah itu, malam itu dialah hiburannya. Pagi itu tidur semua mereka. Pagi dari jam 10, makanya kalau kita mau pegang Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu jam 10, jam 8, jam 9. Karena orang-orang yang asli Mekah atau bukan asli Mekah ya, yang orang Arab itu semuanya tidur mereka. Malamnya baru seperti siang. Jadi di sana budaya orang Mekah itu kalau malam itu dia jalan. Makanya ketika malam Jumat, kalau di sini malam Jumat angker kan, horor. Malam Jumat Kliwon, Jumat Legi, Jumat Pon. Dulu kita macam dibudayakan malam Jumat itu kan angker Bu. Apalagi nengok pohon pisang bergerak-gerak malam Jumat. Bahkan orang yang bakar dupa itu pun semua ditupain. Dikasih dupa sampai ke toiletnya. Angker pokoknya malam Jumat. Malam Jumat di Mekah Madinah libur. Macam malam Minggu. Oh, kemana-mana. Jalan kemana-mana. Makan, hiburan, minum, belanja, shopping. Orang Mekah itu kalau malam Jumat makanya full di Ka'bah itu. Karena orang Mekahnya keluar umroh semua. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nadaa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'adta innaka la tuliful mi'ad. Ada yang menambah lagi ya arhamar rahimin. Kalau di sini tidak ditambah. Jadi di hadis lain Bu ya, doa setelah adzan. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Di hadis lain ada yang menambah ya arhamar rahimin. Artinya Pak Ustaz, Rasulullah bersabda, barang siapa selesai mendengarkan adzan maka ucapkan da'wati tamma, ya Allah Tuhan seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah perantara dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia dengan makom tempat terpuji yang telah engkau janjikan, maka wajiblah atas mendapatkan syafaatku. Jadi kata Nabi, siapa yang sering adzan, siapa yang sering menjawab adzan dan meneruskan dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati, maka Rasulullah akan menjamin memberikan syafaat. Karena isi dari doa setelah adzan itu isinya memuji Nabi Muhammad SAW. Makanya saya sampaikan, zikir bacaan yang pasti diterima adalah sholawat. Kalau istighfar, subhanallah, belum tentu diterima, karena semuanya zikir itu mendoakan diri kita, tapi tidak dengan sholawat. Kalau sholawat mendoakan Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen ibu berdoa kepada Allah pasti diterima, mendoakan Nabi Muhammad atau mendoakan orang lain pasti diterima.
Tapi kalau untuk diri sendiri belum tentu, karena itu janji Allah dan janji Rasulullah. Seperti salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat, keselamatan kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh keselamatan, rahmat. Kita ini kalau muji, misalkan ibu sering muji-muji kawan-kawan, itu kan pasti baik. Kalau ketemu sama kawan, ibu bilang, mantap kamu Jeng, jilbabnya mahal Jeng, lipstiknya mengkilat, dari jauh nampak kalau kamu itu nggak tertukar wajahmu. Langsung mau makan apa? Ayo kita makan. Kalau kita muji-muji orang, senang orang itu kan. Nah itu kan ada sebagian tak senang juga. Ini kayaknya ngejek aku ini. Baik, itu saja yang disampaikan oleh saya. Silahkan ibu-ibu.